Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ahibba'i fillah azani Allah wa iyyakum. Najtami' li dirasati ulumil lughati al-arabiyyah. نسأل الله أن يزيد لنا العلم في هذا الفن وأن يجعلنا فاهما لكلامه وحديث نبيه وذلك غاية آمالنا في دراسة اللغة العربية. فهمتم كلامي يا إخوة؟ فهمتم؟ الحمد لله ما شاء الله. نعم. طيب نواصل درسنا. نحن في باب النكرة والمعرفة أليس كذلك؟ أخذنا الضمير أو المثنى ثم نأتي الاسم المعرف الثاني وهو العلم. نعم. ودرس بالعربية ولا بالإندونيسية؟ بالإندونيسية أو بالجاوية. بالإنجليزية. طيب لا أجيد الكلام بالإنجليزية. خلاص. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلم. Faslun al-alamu naw'an. Sekarang bahas alam, sebelumnya membahas dhamir, yaitu 2 di antara 6 isim yang mu'arraf atau ma'rifah. Al-alam naw'ani. Al-alamu naw'ani. Alam itu ada 2. Alam itu kan tanda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Nama. Ada 2 macam, syakhsiyun wa jinsiyun. Yang pertama syakhsiyun. Disebut syakhsiyun karena dinisbahkan kepada syakhsun, artinya seseorang. Wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Yaitu alam atau nama yang dibentuk atau dibuat untuk menandai suatu hal, satu hal saja dan tidak mungkin mencakup yang lainnya. Seperti ka Zaidin, seperti nama Zaid. Ketika disebut Zaid, maka yang dimaksud orang yang bernama Zaid, tidak Umar, tidak Amr, tidak Hasan dan yang lainnya. Atau nama perempuan wa Fatimah. Nah, ini adalah namanya apa? Alam syakhsi. Jadi Fatimah ada seseorang yang namanya Fatimah, bukan wanita yang lain yang bernamanya bukan Fatimah. Nah, kalau saya bawa kue banyak, 1 nampan, macam-macam makanan enak, terus saya panggil Zaid kesini, ya datang Zaid aja harusnya. Kalau rame-rame datang berarti yang lain nggak paham. Nah, yang harusnya datang cuma Zaid, yang lain nggak usah ikut datang. Kemudian bisa juga untuk nama sebuah tempat, yaitu Makkah. Untuk nama kota, Makkah, Taif, apa lagi? Al-Madinah, nama-nama kota. Nah. Kemudian juga nama negara, Iraq. Kemudian seperti Yordan, Suria, dan Mesir dan sebagainya. Dan wasyadqam. Syadqam di sini disebut ismu fahl kana lin Nu'man bin Munzir. Salah satu bagaimana ya? Dalam satu kabilah itu ada tokoh-tokoh di dalamnya, orang-orang terkenal. Nah, fahl ini
eh, satu apa namanya, ya bisa dibilang satu baris dalam kabilah tersebut, ada satu baris tokoh yang punya terkenal, tokoh besar, ke bawahnya satu fahal. Di sini disebut sadqom, yaitu fahal untuk Nu'man bin al-Mundhir. Nah. Kemudian ada Qoron, contoh di sini. Sedangkan Qoron adalah nama untuk sebuah kabilah, seperti kabilah Taim, kemudian kabilah apa? Quraisy dan seterusnya. Maka ini disebut dengan alam juga, maksudnya masih alam syakhsi. Kemudian wajinsi, alam yang bermakna jenis. Artinya ketika disebutkan nama ini menyakup banyak hal. Ma wudi'a li jinsin minal ajnas, sesuatu yang itu nama yang diletakkan atau dibuat untuk nama suatu jenis. Kalau bahasa Indonesia mungkin disebut burung pipit, banyak nah. Atau dalam bahasa Jawa harimau disebut apa? Kadang istilah-istilah itu di Sumatera juga punya. Ada orang Jawa yang menyebut khusus gitu ya. Dan singo. Enggak, saya pernah dengar ada jemputan khusus. Nah, seperti sini kata Usama untuk lil asad. Seperti nama Usama untuk apa? Singa. Jadi singa banyak. Disebut Usama berarti gambaran untuk singa. Wa thu'alah. Nama thu'alah untuk sa'lab. Apa itu sa'lab? Usama. Wa du'alah, untuk nama untuk apa? Serigala. Mungkin kalau di sekarang nama jenis apa itu anjing, ada anjing apa? Herder ya. Herder atau jenis apa namanya? Kintamani dari mana? Bali. Berarti Kintamani berarti maksudnya adalah anjing yang dari Bali. Seterusnya. Ini disebut apa? Alam jinsi. Jadi tidak khusus pada satu ekor saja atau satu orang saja, tapi untuk banyak hal. Kemudian wa ummu iryat, julukan untuk lil aqrab, nama untuk apa? Aqrab itu apa? Kalajengking. Julukan untuk kalajengking. Jadi ummu iryat orang-orang menyebut, jadi maksud adalah kalajengking. Ini perlu tahu kayak ini ya. Jangan ngasih nama kunyah aja ya. Kasih nama kunyah ummu iryat. Tahunya kalajengking. Ya. Baik, wa huwa fil ma'na kan nakirah. Untuk alam jinsi ini secara makna mirip nakirah. Kenapa? Karena sifatnya masih umum, mencakup beberapa jenis, beberapa benda atau beberapa hewan, beberapa individu, tidak terkhusus pada satu saja. Tapi secara istilah nama maka masuk dalam ma'rifah. Li'annahu syai'un fi jinsihi, karena alam jinsi ini ya, mencakup semua yang dalam jenisnya. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu muqbilah. Maka engkau mengatakan terhadap seekor singa yang engkau lihat dengan mengatakan hadza usamatu muqbilah, ini Usama datang. Entah itu singa yang jinak atau singa yang gemuk, yang kurus, pokoknya Usama itu adalah singa. Jadi seakan-akan apa? Nakir. Tapi sebenarnya ma'rifah karena alam tadi. Paham? Kita enggak begitu.
Wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqab. Kemudian al-alam juga terbagi menjadi digolongkan ada ismin menjadi nama, wa kunyah dan kunyah serta laqab. Ketiga-tiganya ini alam dan ketiga-tiganya ma'rifah. Falismu kama mathalna ka Zaidin wa Usama. Adapun nama sebagaimana yang sudah kita sebutkan kasih contoh yaitu Zaid, Usama. Baik Zaid itu tadi alam syakhsi, Usama alam jinsi. Makkah, Madinah, ini nama-nama semua yang ada di sini. Asristu, Asdi, dan seterusnya. Maka disebut apa? Ism. Makanya dalam bahasa Arab masmuka. Disebut pembagian alam terkhusus, enggak perlu ma'alamuka. Tapi masmuka karena ismun bagian dari alam yang lebih fokus kepada nama seorang. Nah, wal kunyah. Kemudian kunyah. Jadi kalau ditanya masmuka jawabnya kunyah, tepat atau tidak? Sedikit kurang tepat. Nah, tapi kalau maksudnya lebih terkenal dengan kunyahnya, ya sebutkan nama dan kunyah yang mengikutinya. Wal kunyatu ma suddirat bi abin wa ummin. Kemudian jenis alam yang kedua adalah kunyah. Kunyah dari kata kana yakni, yaitu kinayah. Sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung. Maksud dirat bi abin au ummin. Nama yang diawali dengan kata ab atau Ab ayah, ibu. Ka Abi Bakrin, contoh Abu Bakr, Abu Ahmad, Abu Hurairah. Ini semua apa namanya? Kunyah. Bagaimana kalau orang di Indonesia diberi nama tapi sudah kunyah? Nama kalau maksudnya kunyah enggak itu? Nama siapa? Abu Bakar. Nama dia Abu Bakar ini kunyah atau ism? Jadi ism. Nah, kunyahmu siapa? Abu Thalib. Mungkin seperti itu. Makanya kalau memberi nama harusnya dengan nama. Kunyah itu ada sendiri. Mengambil saja. Seperti bahkan laqab juga diberi nama. Digunakan seperti kata Zainuddin. Nah, itu dari kitab-kitab ulama disebutkan Zainuddin penghias agama, hiasan agama. Itu sebenarnya untuk laqab pada ulama. Zainuddin ini disebutnya. Kemudian karena sering disebut orang-orang bagus namanya, akhirnya dijadikan nama. Laqab menjadi nama. Kayak ini kunyah menjadi nama untuk orang Indonesia. Orang Indonesia itu baik-baik insyaallah, niatnya baik-baik. Nah, ka Abi wa Ummu Kulsum, ada seperti Ummu Kulsum. Kemudian wa Abil Harits al-Asad. Kalau Abu Bakar bin As-Siddiq itu nama aslinya siapa? Ada yang ingat? Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Nah. Itu nama aslinya. Tapi kemudian lebih terkenal dengan kunyahnya. Ada yang terkenal dengan kunyahnya karena maknanya juga buruk, jadi dia terkenal kunyahnya, namanya pun terhilangkan, tidak dikenal. Sebagaimana disebutkan Allah, inna nasyi'aka huwal abtar. Sebenarnya orang-orang yang
mencelamu, yang memusuhimu, maka dia akan terputus. Namanya tidak akan teringat. Siapa di antaranya? Abu Lahab. Dikenal Abu Lahab. Lahab teridentik dengan surah Lahab yang menunjukkan gejolak api, bahwa dia berakhir dalam kobaran api. Nama aslinya? Nah, ada cuma enggak banyak orang ingat. Inna syani'aka huwal abtar. Tatkala mereka menyebutkan, mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki anak laki-laki yang akan meneruskan sebagai nasab dengan disebut nama Rasulullah, nama Muhammad, mengatakan nasabmu sudah putus. Maka Allah balas penghinaan itu dengan bahwa mereka sendiri akan terputus namanya, tidak dikenal. Baik. Kunyah itu hukumnya apa? Sunnah. Bisa dinisbatkan kepada anak sendiri. Contoh, seseorang punya anak Ahmad, berarti Abu Ahmad, Ummu Ahmad. Atau tidak dinisbatkan kepada anaknya, seperti Abu Bakar. Kemudian Aisyah punya anak atau tidak? Tidak punya anak, tapi punya kunyah. Kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Nah, Ummu Abdillah. An Ummi Abdillah, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kelima dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Dan panggilan menggunakan kunyah ini lebih sopan daripada memanggil nama langsung. Baik. Lebih menghormatkan kepada penghormat. Wa Abil Harits, dan juga contohnya lagi adalah Abil Harits atau Abul Harits, kunyah untuk singa. Nah, hewan singa ini memang begitu diagungkan di orang-orang Arab sehingga seringkali dibahas dan seringkali dijadikan contoh untuk keberanian. Wa kal asadi fi syaja'ah, atau bahkan sepaja sibihnya dihilangkan jadi wa asadul Arab, di singa Arab. Maksudnya adalah yang sangat berani. Kalau hewan yang paling sering disebutkan untuk singa. Kemudian wa ummu Iryad tadi, kunyah ummu Iryad untuk apa? Kalajengking. Itu kunyah. Kemudian wal laqabu, alam juga ada laqab. Dengan belajar ini kita jadi bisa membedakan antara ism, nama, kunyah dan laqab. Laqab ma asy'ara bi rif'ati musammahu, yaitu nama yang diberikan, yang asy'ara memberikan rasa atau memunculkan pandangan bi rif'ati akan terhormatnya orang yang diberi nama ini. Nah, akan terhormatnya orang yang diberi nama ini. Contoh ke Zainul Abidin, seperti Zainul Abidin. Ini kemudian apa lagi? Al-Khalifah. Nah, apa lagi? Syamsuddin. Itu laqab tapi menjadi nama di Indonesia. Al-Baikuni. Al-Baikuni itu enggak tahu apakah dinisbatkan ke kabilahnya atau laqab. Wallah, mana tidak tahu. Kemudian Al-Allamah. Nah, terus Qamaruddin, bisa susunan dua kata, Qamaruddin, Zainuddin, Syamsuddin, Awaluddin, sebutin din semua nanti ya. Atau yang tunggal seperti Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Syahid, kemudian
seperti Imamun Nuhat, Al-Halim, mungkin jadi seperti itu adalah lakop-lakop atau nama-nama yang diberikan untuk pemuliaan. Kira-kira lakop ini rata-rata dia sendiri yang memunculkan atau orang lain? Orang lain. Kalau memunculkan untuk diri sendiri, lah ini nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tuzakku anfusakum. Kalian jangan mensucikan diri kalian sendiri dan memuliakan diri kalian sendiri. Maksud Al-Imam Nasruddin Al-Albani, beliau ingin merubah namanya karena Nasruddin, karena ketawaduan beliau. Seperti Syekhul Islam, siapa dimaksud? Ibn Taimiyah. Nah, kemudian kalau Al-Mujaddid, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tersebut itu lakop-lakop yang diberikan oleh para ulama terkait jasa dan juga ketinggian atau kedudukan seseorang. Al-Khalifah, nah, seterusnya. Au bidha'atihi, atau di lakop itu diberikan untuk penghinaan. Nah, untuk penghinaan. Diberikan julukan untuk penghinaan. Kabattoh, seperti julukan dengan menggunakan battoh. Battoh itu apa sih? Bebek. Nah, mungkin di Arab julukan dengan battoh adalah bentuk penghinaan. Kalau di Indonesia apa? Banyak ya nama-nama hewan itu jadi penghinaan ya. Nah, bahkan setiap orang nggak berani nyebutin nama hewan tersebut karena sudah konotasi mengarah penghinaan. Kemudian anfinnaqah, hidung unta. Nah, ini kalau di pelajaran di adab, ya, adab maksudnya ada sastra bahasa Arab, disebutkan ini namanya bisa disebut ya lakop atau julukan, berawal di sini di syarah di hasyiah juga disebutkan, yaitu berlakop untuk Ja'far bin Quraish awalnya, sebab dia mendapatkan lakop Anfunnaqah ketika ayahnya menyembelih seekor unta kemudian dibagi kepada istri-istrinya. Kemudian ibunda dari Ja'far bin Quraish memerintahkannya untuk mengambil bagiannya, tapi dia telah datang. Ketika datang nggak dapat bagian, yang didapat hanya kepala unta. Nah, kepala unta. Dan kalau di Arab itu kepala, kaki itu sesuatu yang paling tidak manfaat dibanding anggota tubuh yang lain. Bahkan kalau makan ayam tuh, orang Arab dulu ayam itu dibuang, kepalanya, kakinya dibuang karena apa? Tidak. Kalau masih dimasak berarti menunjukkan orang itu apa? Pelit. Ada di buku silsilah itu disebutkan, diceritakan saking pelitnya ketika dia masak ayam, dia sediakan di kepalanya itu ada mata yang memiliki manfaat ini. Kemudian apa, kulitnya ini disebutkan tanda pelit. Nah, kalau di kita malah laku. Nah, siapa yang pernah bercerita ya? Di Yaman pun demikian. Dulu dibuangin kepala, mata kaki, karena dibuangin diambillah sama tulab dari Indonesia, dikumpulkan dimasak. Kok sering minta, lama-lama dijual juga. Nah, doyan orang. Saya lupa siapa yang cerita demikian. Kemudian anfunnaqah, kita sebut anfunnaqah, dia dapat bagian kepala terus dibawa pulang dan diangkat pada bagian hidung unta tersebut, dimasukin ke tangannya, diangkat ini, dan orang-orang menertawakannya.
Menertawakan karena melihat kasihannya dapat bagian yang kepala. Makanya disebut anfun naqah, anfun naqah itu dijuluki siapa? Anfun naqah. Nah. Baik. Ini sudah untuk pembelajaran, tapi tidak boleh kita menglakopi orang dengan lakop-lakop yang buruk. Ini terjadi dulu di zaman ini. Nah, tidak. Kemudian saat ini setelah ada ajaran syariat Islam, tidak boleh kita melakopi orang dengan lakop yang buruk. Apa dalilnya? Wala tanabazu bil alqab. Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi karakter untuk melakopi seseorang dengan buruk itu kayaknya di kaum laki-laki saja banyak ya, baik di Arab maupun di Indonesia lebih parah gitu kan, julukin orang-orang. Di kampung saya itu jarang yang dipanggil nama aslinya kan, punya julukan masing-masing. Dulu ada yang kepalanya agak keras, julukin ganden gitu ya, panggilannya ganden. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ada yang rasis juga, kulitnya agak hitam, padahal orang Jawa panggilnya Ambon, padahal bukan orang Ambon dia. Nah, seperti itu. Nah, kisahnya, wallahu alam, saya belum baca itu kan hadis yang berkaitan tentang yang menegur Rasulullah saat lupa salat asar. Nah, tidak tahu apakah kenapa disebut Dzul Yadain demikian. Kalau yang Dzun Nurain jelas siapa? Utsman bin Affan. Nanti bisa kita cari lagi. Baik. Kemudian wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqab fil aqsa. Jika berkumpul ya, nama laqab dan laqab maka harus mengakhirkan laqab. Jadi gini, memanggil seseorang dengan nama saja boleh. Ya Ahmad boleh. Dengan kunyah juga boleh. Ya Abu Khalid boleh. Atau memanggil dengan laqabnya. Nah, kemudian dijuluki sebagai mungkin profesinya yang melekat, ya mudir, melekat. Atau bahasa kita dia orang Indonesia tapi punya perawakan bule gitu. Ini boleh, lakop boleh. Tapi kalau berkumpul nama, nyebutin nama dan kunyah atau nama dengan lakop, di sini disebutkan wajib ta'khirul laqabi fil aqsa. Yang fasih yang seharusnya adalah mengakhirkan laqab. Karena laqab itu sejatinya adalah bermakna sifat. Nahu jaa Zaidun Zainul Abidin. Telah datang Zaid ya, Zainul Abidin. Memberikan penjelasan. Tapi dia bukan bukan kata sifat. Zainul Abidin, penghias bagi para hamba, perhiasan hamba. Nah, seperti itu. Jadi ditaruh di belakang karena berkaitan tentang apa? Seperti makna sifat. Tetapi boleh ditaruh di depan jika laqabnya lebih terkenal daripada namanya. Contoh seperti Al-Khalifah Umar bin Khattab, atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebutkan di awal, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Kemudian atau contoh lagi seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah. Jadi laqabnya ditaruh di depan. Kenapa? Karena laqabnya atau sifat di dalam laqab tersebut lebih kuat daripada namanya untuk penghormatan kepadanya. Wa yakunu al-laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Dalam hal i'rab
laqab itu mengikuti isim. Jaa Zaidun Zainul Abidin. Ra'aitu Zaidan Zainal Abidin. Nah, adhabu ma'a Zaidin Zainil Abidin. Qala Abu Bakrin As-Siddiqiqu. Qala Abu Bakrin As-Siddiqu, Siddiqu atau Siddiqi? Siddiqu, yang ikut. Nah, kemudian ra'aitu Abu Bakrin As-Siddiqu. Nah, ngikut tabi'an. Tabi' di sini sebagai apa? Sebagai kepada badal. Nah, tabi' sebagai kepada badal. Illa idza kana mufradaini, kecuali jika laqab nama dan laqab itu kata tunggal, bukan kata yang terdiri dari idhofah. Fayajibu idhofatul ismi ilal laqab, maka harus namanya diidhofahkan ke laqab. Nahwu Sa'idu Hurzin. Sa'id mufrad, Hurz mufrad, maka diidhofahkan. Muhammadun Al-Fatih. Nah, Muhammad tunggal, Al-Fatih tunggal, maka Muhammadul Fatih. Ini kaidah di sini. Kemudian juga disebutkan di dalam Alfiyah, wa iyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Jika nama dan laqabnya mufrad, sama-sama tunggal, bukan gabungan dari kata, maka harus diidhofahkan. Tapi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyebutkan untuk secara makna lebih nyaman, lebih enak jika tetap dijadikan tabi. Muhammadun Al-Fatihu. Ini boleh kata beliau. Muhammadun Al-Fatihu. Jadi kaidah para ahli nahwu di sini apa? Diidhofahkan. Terus kita baca-baca saja. Nanti penguasaan kita dengan cara banyak membaca. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Dan tidak ada pengurutan mana yang lebih didahulukan antara kunyah dan nama. Kalau menyebutkan nama dan kunyah boleh bergantian. Ahmad Abu Khalid atau Abu Khalid Ahmad. Tetapi kalau memang kunyahnya lebih terkenal, maka sebutkan kunyahnya dulu. Contoh seorang yang lebih terkenal, ikhwan kita yang lebih terkenal dengan nama siapa mungkin yayasan di mana? Imam Syafi'i, Abu Zafira. Abu Riyas. Ini ada teman Abu Riyas. Nah. Ini kunyahnya, kemudian baru sebutin namanya. Kalau sebutin nama dulu, baru kunyah, kadang orang masih mikir. Maka berikan sesuatu yang langsung membuat orang lain paham. Nama saya siapa dia? Namanya? Surat Min. Abu Riyas Surat Min. Jadi sebutkan Abu Riyas lebih dulu. Kalau lebih terkenal dengan namanya, maka sebutin nama dulu baru kunyah. Fahmi Abu Khadijah. Kalau sebutin Abu Khadijah Fahmi, maka kadang tidak langsung paham. Wala bainal kunyati wal laqab, dan kunyah serta laqab juga tidak ada keharusan mana yang lebih didahulukan. Wa yanqasimul alam wa aidan ila mufradin wa murakkab. Alam juga terbagi menjadi mufrad dan murakkab. Tadi kan kita sebutkan. Mufrad itu berarti berdiri sendiri satu kata saja, Zaid bin
Hindun, Ahmad, Khalid. Sedangkan murakkab salasatu aqsam, ada 3 macam. Pertama murakkab idhafi, tersusun dari idhofah. Abdullah, Abdurrahman. Nah, kemudian seperti apa lagi? Abdul Khaliq dan seterusnya. Atau Amatullah, Amatur Rahman. Ini terdiri dari idhofah. Jadi murakkab. Namanya bukan mufrad. Kemudian murakkab masjid, tersusun karena 2 kata yang dicampur menjadi 1 kata. Yang kita bahas kemarin, salah satu illah kata tersebut menjadi la yansharif, tidak bisa ditanwin. Ba'la bakka, jadi ba'lun, dan bakkun menjadi ba'la bakku. Ba'la bakku. Hadra mautu, tidak boleh tanwin. Aslinya hadra mautun, kemudian menjadi hadra mautu. Wasibawai, nah, gabungan dari kata siba dan wai. Gabungan dari kata siba dan wai. Ba'la bak hadramaut mamnu' min as-sarf, artinya mu'rab. Adapun sibawai dia mabni. Dan terakhir wa murakkabul isnadi, nama yang susunan dari musnad. Contoh baraka nahruhu wa syaba qarnaha, diberi nama susunan apa? Fi'il fa'il. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pas mau sholat Isya, kita baca sesuai matan saja, tidak kita jabar kemana-mana. Barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala al-afiyah wa taufiq wa sadad, wa nas'aluhu an yuzidana ilman wa tuqa, innahu qadirun ala dhalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.